hamba Tuhan harus bisa melakukan begini. Itu karena inti daripada Yesus katakan kasihilah sesamamu, bukan sesama agama saya, bukan sesama suku saya, bukan sesama keluarga saya, aliran saya, bukan. Sesamamu itu bicara konteks semua. Seperti kita lahir, waktu kita bayi, semua bayi sama. Allah tidak bilang ini orang Jawa, orang Batak, orang Ambon, Cina, Papua, tidak. Semua sama. Kita bayi itu nangis juga, oi, semua sama. Tidak ada oi yang pop, disco, jazz, tidak ada. Semua sama. Tapi waktu kita sudah mandiri, di sini letaknya. Iblis itu masuk di dalam kelemahan kita, dia membuatkan kita jadi sombong, kita jadi gengsi. Kita mengatakan, oh saya nggak boleh minum kopi di tempat di pinggir jalan lagi, saya harus di tempat yang bagus. Oh agama saya benar, situ kafir, situ boleh dihajar. Ini hal-hal yang nanti kalau kita kembali, pasti Yesus katakan, saya tidak kenal kamu. Karena saya katakan, kasihilah sesamamu, bukan sesama keluarga kamu, agama kamu, suku kamu. Yang terjadi di dunia dan terjadi di Indonesia sekarang ini, hilang konteks sesamanya. Nah itu, apalagi bicara kasihi musuhmu, itu lebih mendalam lagi. Saya kira itu ya. Sebagai full time penginjil, bagaimana menghidupi kehidupan abang seharian? Nah, di situ saya kadang-kadang suka nangis sama Tuhan. Tuhan cara memelihara saya itu kadang-kadang saya bingung. Gitu. Ada yang sesama penginjil juga bisa konteks saya, katanya minta rekeningnya, saya kirim buat kamu. Ada yang lain lagi, sampai satu ketika saya lagi nginjil orang, itu bapak-bapak. Waktu saya nginjil selesai, dia mau jalan, dia bilang dia sudah jalan, dia bilang saya pemulung pak. Terus saya bilang, wah terima kasih pak, bapak mau sama saya. Dia pergi, 10 menit kemudian saya mau bayar itu minuman, dikatakan sama kasir, pak sudah dibayar sama dia tadi. Saya kaget, wih pemulung bayar saya ya. Saya cari ke depan, dia ada di pelataran toko, saya ketemu dia lagi makan. Saya minta, pak terima kasih bapak mau bayar saya. Kalau pegawai, orang yang aktivitas bayar saya nggak kaget pak. Kalau bapak pemulung mau bayar saya, ada satu pesan dari Tuhan untuk saya. Kamu lihat, orang itu dalam keadaan sudah kekurangan dan dia mau membayar kamu. Apakah kamu bisa seperti begitu? Jadi saya banyak, apalagi yang saya sering menginjil orang dari saudara kita Muslim, mereka selalu bayar minuman dan makanan saya. Jadi ada hal yang Tuhan lakukan yang saya terkagum-kagum. Bisa ya, kok bisa ya? Kalau bicara sehat, dibikin sehat banget sama Tuhan. Dibikin budayakan jalan kaki. Saya dipanggil sama satu toko obat di Metro Atom, Pak, Bapak jalan kaki kemana-mana, ambil motor itu. Saya bilang nggak usah Pak. Kenapa? Kalau saya punya motor itu kayak dulu Pak, saya ke warung aja pakai motor. Saya budayakan jalan kaki akan. Saya dapat dalam penginjilan, kalau jalan saya ketemu banyak jiwa. Saya bilang sama dia begitu. Dia heran, kok bisa ya? Satu ketika satu orang anggota DPR ketemu saya dari Partai PDI, diajak makan, sudah habis makan, dan Pak, Bapak kan sering keliling jalan kaki. Oh iya, besok Bapak bisa nggak ke DPR ketemu bos saya? Untuk apa Pak? Dia punya bisnis MLM, multi level marketing. Kalau Bapak mau produknya aja Bapak pasarkan sebelum Bapak nginjil, dalam 3 bulan atau 2 bulan Bapak dapat 200 juta. Dia selesai bicara sedang, Pak, maaf ya Pak, mungkin manusia beda-beda Pak. Kalau saya punya 200 juta nanti saya sombong lagi, nanti saya gengsi lagi. Nggak usah Pak, dia heran. Kalau Bapak mau bantu penginjilan saya, oke. Tapi kalau saya dikondisikan ke situ, saya nggak mau lagi Pak. Karena yang saya lakukan di jalan selalu berbicara tentang dia aja, Yesus saja. Sudah tidak ada masalah lain lagi. Jadi mungkin saya marketnya Yesus, menjual tentang Yesus buat orang-orang lain. Dia heran, bisa begitu ya? Iya Pak, saya tahu diri saya. Mungkin orang tidak seperti saya, orang lain terima 200 juta dia biasa-biasa. Tapi kalau saya tahu diri saya takut saya kembali kepada kondisi yang. Nah di situ ada hal-hal yang Tuhan itu kadang-kadang heran ya. Tapi ya itu
Mungkin untuk dunia dikatakan, oh, kamu bodoh, kamu tidak layak, kamu hina, kamu tidak berarti. Itu ada di firman Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan yang hina bagi dunia, yang bodoh bagi dunia, yang tidak berarti, tidak dipandang dunia, saya milih untuk Tuhan. Tinggal kita mau di konteks Tuhan atau mau di konteks dunia. Itu aja saya kira. Jadi ada hal yang kita harus bisa mengatakan tidak kepada daya tarik dunia ini yang membuat kita jauh dari Tuhan. Sebagai seorang penginjil, perlu nggak berdoa dan berpuasa itu? Sangat perlu berdoa. Walaupun kalau berpuasa saya mungkin tidak seperti orang lain. Ada teman saya itu sampai seminggu penuh puasa 40 hari, saya tidak sampai di situ. Tapi saya banyak penekanan ke penyembahan saya pada Tuhan. Sebelum jalan, malam tidur, mau selesai mandi mau jalan aja harus penyembahan lagi bikin sama Tuhan. Sampai satu ketika anak teologi dia tidur sama saya, dia bilang, Pak, Bapak penyembahannya begini. Iya, saya bilang, Romi, Om pergi berperang. Mungkin ketemu kamu sekarang terakhir, tidak kembali lagi. Tapi Om pergi berperang, jadi harus mempersiapkan diri. Ya. Tuhan melihat segala konteks itu semua, karena Tuhan mau dari kita dulu. Kalau kita mau benar-benar taat sama Dia, kita mau melakukan dengan segenap sepenuh hati, Dia juga tidak akan tinggal diam. Tapi kalau kita melakukan pekerjaannya cuma dengan kita anggap ini yang penting saya lakukan aja, sesudah itu saya mau santai-santai, ya bagaimana bisa? Karena konteksnya Tuhan itu ada di di Mazmur 91 ayat 14, dikatakan begini, sesungguhnya hatimu melekat padaku, melekat. Aku bentengi kamu, aku lindungi kamu, sebab engkau mengenal nama. Kita kenal dengan nama Yesus, dari kita di Muslim dengan nama Isa Al-Masih. Tapi dia konteksnya bukan hanya mengenal, melekat. Nah, kalau sudah bicara melekat, seperti lem yang melekat, artinya masuk dalam ketaatan, penuh, menjadi benar. Benar kata dia, bukan benar kata kita. Karena di Mazmur juga dikatakan, aku memberkati orang yang benar. Benar kata dia, bukan benar kata kita. Kebanyakan kita melanggar dengan benar kata kita. Waktu kita sudah kesandung, kita bilang ini cobaan. Padahal bukan. Kita melakukan benar kata kita gitu. Jadi kalau benar kata dia, dengan sendiri pasti dia janji, kamu melekat, aku bentengi kamu, aku lindungi kamu. Ya,